Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini kami akan menyampaikan hasil observasi kami yang berjudul Kesalahan Berbahasa Indonesia pada saat presentasi di kelas PIAUD 4 semester 2. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Rina Devianti, SS, MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator Lia Aurina Julisa dengan NIM 0308213124. Yang kedua, Halimatus Syadiah dengan NIM 0308213120. Yang ketiga, Zilita Anggraini dengan NIM 0308213119. Yang keempat, Zahra Firman Natasha dengan NIM 0308212135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilita Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa beserta fungsi-fungsinya. Pengertian bahasa. Kerap dalam Suyanto memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama adalah bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap mesin. Dan yang kedua adalah bahasa sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, bahasa dalam kehidupan manusia memiliki fungsi yang sangat penting. Dan menurut Keraf dalam Suyanto pada tahun 2016, pada dasarnya bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yaitu sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat berkomunikasi, sebagai alat mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan juga sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Bahasa Indonesia yang digunakan di Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi tertentu. Menurut Halim tahun 1976, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selain kedudukannya, bahasa Indonesia pun memiliki fungsi khusus. Dan Halim pun mengungkapkan pula di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Apa aja sih fungsi bahasa di Indonesia? Yaitu yang pertama bahasa resmi kenegaraan, dan yang kedua bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, dan yang ketiga adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Ditinjau dari seluruh fungsi dan kedudukan yang telah disebutkan, bahasa digolongkan menjadi dua ragam, yaitu yang pertama ragam bahasa tulis dan yang kedua ragam bahasa lisan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang komunikasi. Jadi komunikasi adalah secara harfiah pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukar pikiran atau hubungan. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi ke seseorang atau orang lain. Jadi komunikasi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau interaksi dari pengirim kepada penerima. Oleh karena itu, komunikasi harus ada timbal balik atau feedback antara komunikator dengan komunikan. Begitu juga dengan pendidikan membutuhkan komunikasi yang baik sehingga ada yang disampaikan. Itu juga dengan pendidikan membutuhkan
membutuhkan komunikasi yang baik sehingga apa yang disampaikan dalam hal ini materi pelajaran atau komunikator guru kepada komunikan siswa bisa dicerna dengan optimal sehingga tujuan pendidikan yang ingin disampaikan bisa terwujud. Menurut Hofland, Janis, dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang komunikator menyampaikan stimulus biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah membentuk perilaku orang lain, komunikan atau halayak. Sedangkan komunikasi menurut Ono Fuzana Effendi adalah penyampaian suatu permintaan oleh seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Firman Natasya. Saya akan membacakan materi tentang C. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan suatu keharusan bagi rakyat Indonesia seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan yang di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang benar. Terdapat 5 ragam dalam laras bahasa yang digunakan. Semua ragam dapat digunakan dalam kondisi tertentu. 1. Ragam resmi formal, yaitu bahasa yang dipakai dalam komunikasi resmi seperti rapat resmi, pidato, dan jurnal ilmiah. Oleh karena itu, memakai bahasa yang lebih sopan adalah hal yang tepat. 2. Ragam beku, yaitu bahasa yang digunakan pada acara hikmat dan sedikit memungkinkan keleluasaan seperti upacara pernikahan, keputusan pengadilan, dan kegiatan rohani. Resmi, pidato, dan jurnal ilmiah. Oleh karena itu, memakai bahasa yang lebih sopan adalah hal yang tepat. 2. Ragam beku, yaitu bahasa yang digunakan pada acara hikmat dan sedikit memungkinkan keleluasaan seperti upacara pernikahan, keputusan pengadilan, dan kegiatan rohani. 3. Ragam konsultatif, yaitu bahasa yang digunakan dalam pertukaran informasi atau kegiatan transaksi dalam suatu percakapan yang membahas tentang suatu hal yang diketahui oleh masing-masing pembicara seperti percakapan di sekolah atau di pasar. 4. Ragam yang akrab, yaitu bahasa yang digunakan di antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab atau intim seperti dalam pembicaraan berumah tangga. 5. Ragam santai kasual, yaitu bahasa yang digunakan untuk acara yang bersifat tidak resmi dan dapat dipakai untuk orang yang cukup akrab, misalnya teman. Metode penelitian. Penelitian ini kami lakukan secara kualitatif dengan fakta yang ada pada salah satu kegiatan presentasi mahasiswa UINSU dan mendeskripsikannya atau menganalisis sesuai dengan yang telah kami temukan pada jurnal atau buku yang terkait. Lokasi dan waktu. Lokasinya berada di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, kelas PIAUD 4 semester 2. Waktunya pukul 7 pada saat jam perkuliahan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu data yang dikumpulkan berupa cuplikan presentasi mahasiswa PIAUD 4 semester 2. Teknik analisis data. Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Penggunaan teknik dokumentasi ini bertujuan untuk menggali data-data yang bersifat historis. Maksudnya, catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada arsip dan dokumentasi yang ada. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dengan berada di lokasi penelitian dan akan mencatat, memfoto, dan memfotokopi arsip maupun dokumen yang tersimpan pada masing-masing informan. Hasil dari penelitian pada saat pembukaan, sering terjadi pengucapan yang pertama, kami mau atau kami ingin, seharusnya kami akan. Yang kedua, dibacakan, seharusnya dijelaskan. Pada saat tanya jawab, sering pengucapan yang salah. Yang pertama, sekian, seharusnya baiklah. Yang kedua, kami ingin membuka sesi tanya jawab. Seharusnya yang benar adalah kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ketiga, terima kasih sudah mau bertanya. Seharusnya kalimat yang benar yaitu terima kasih kepada Jelita. Misalnya namanya Jelita, terima kasih kepada Jelita yang sudah mau bertanya. Yang keempat, saya mau bertanya. Seharusnya kalimat yang benar yaitu saya ingin bertanya. Pada saat penutupan, kesalahan yang sering terjadi yaitu yang pertama, sekian dari kami. Seharusnya kalimat yang benar yaitu sekian yang dapat kami sampaikan. Yang kedua, lebih dan kurangnya. Seharusnya kalimat yang benar yaitu atas segala kesalahan dan kekurangannya. Yang ketiga, kami minta maaf. Seharusnya kalimat yang benar yaitu kami mohon maaf. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kesalahan berbahasa Indonesia pada saat presentasi di kelas PIAT 4 semester 2, dari mulai pembukaan, sesi tanya jawab, sampai penutupan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak mahasiswa yang menggunakan kata tidak tepat pada saat presentasi. Dalam presentasi maskalah, biasanya tidak banyak orang yang mempermasalahkan perkataan disampaikan pemakalah. Akibatnya, penutur sebuah bahasa sering melakukan kesalahan berbahasa. Entah karena sengaja atau ketidaksengajaan sehingga terjadi kesalahpahaman melawan tutur terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebaiknya pada saat presentasi dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah kebahasaannya dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan mudah dimengerti, menggunakan kata yang tepat atau sesuai dengan kondisi. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur. Ragam bahasa yang digunakan pun dapat berupa ragam bahasa formal atau non-formal, tergantung pada konteksnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video